Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, rahasiamu di dalam sholatmu. Kali ini kita akan membahas rahasia di dalam sholat. Sebelum kita membahas rahasia sholat, mari kita kutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada perbedaan mendasar di antara umatku mengerjakan sholat. Sujud dan ruku sama, tetapi di antara sholat mereka perbedaan antara langit dan bumi. Tidak mereka mengingat Allah di dalam sholatnya, kecuali hanya sedikit. Hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa rahasia di dalam sholat hanya sedikit mengetahui dan mengamalkannya. Ketika kita memperhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, sebaiknya kita merenung, bertanya kepada diri sendiri, bagaimana salat kita selama ini? Apakah sudah benar? Wallahu a'lam. Saudara, ada dua rahasia penting di dalam sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah gerakan atau tindakan di dalam sholat. Saudara Muslim, kita akan membahas yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Saudara, perhatikan, sebelum kita takbir, perhatikan, sebelum kita takbir, kita tarik napas dengan I. Tarik napas I. Kemudian kita keluarkan napas dengan A. Perhatikan, keluarkan napas dengan A. Setelah napas itu berhenti, O, barulah kita takbir, Allahu Akbar. Di dalam kata Allahu Akbar ada kata hu, mengandung rahasia. Hu artinya dia. Huwal hayyul qayyum, dia Allah yang maha hidup dan berdiri dengan sendirinya. Saudara, ketika
kita takbir Allahu Akbar, perhatikan, posisikan tangan kita bersamaan sampai dengan ke dalam antara dada dan perut. Contohnya, lihat, Allahu Akbar. Perhatikan lagi, saya kasih contoh 3 kali. Allahu Akbar. Lagi, Allahu Akbar. Jadi intinya gitu, harus sama-sama Akbar. Jika kita sampai pada atau dia, maka saudara yakinlah, sampailah kita kepada Allah dan sholat kita, insya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seorang hamba sampai kepadaku, maka perkataannya adalah perkataanku, tindakannya adalah tindakanku juga. Jadi, jika sang hamba menyatu dengan Tuhannya bagaikan madu dan mentega diaduk jadi satu, tidak tahu lagi mana madu dan mana mentega. Yang ada hanyalah nikmat luar biasa. Insya Allah akan merasakan kegembiraan, kenikmatan di dalam sholat tersebut, dan akan mendapat pahala, yaitu pahala syariat dan pahala hakiki. Saudara, saya masih ingat kata guru saya. Kata guru saya begini, apabila takbir seseorang salah, maka salahlah sholatnya. Inilah pentingnya takbiratul ihram. Sekali lagi, apabila takbir seseorang salah di dalam sholatnya, maka salahlah sholatnya. Saudara, yang kedua adalah gerak atau tindakan. Perhatikan, gerak atau tindakan dalam sholat. Perhatikan, setiap gerak atau tindakan dalam sholat kita harus betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar dan menghayati. Menghayati artinya menghidupkan. Hayat, hidup. Bahwa segala tindakan itu adalah Allah, bukan kita. Manusia tidak punya daya dan upaya. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah semata. Saudara, mungkin ada yang bertanya, mengapa harus ketika napas ditarik atau naik, dan mengapa harus ketika napas keluar, dan mengapa ketika napas berhenti? Nanti kita jelaskan. Saudara, ketahuilah, ketika kita menarik napas, berdirilah alif.
Kenapa harus I? Karena dari bawah ke atas titiknya sudah pasti di bawah. Nanti saya jelaskan. Kenapa harus A ketika napas keluar? Karena dari atas turun ke bawah titiknya pasti di atas. Kenapa harus U ketika napas berhenti? Karena ada dapan. Saudara, saya jelaskan tadi titik dan alif kenapa begitu. Kita bahas titik dulu. Mana lebih dulu titik daripada alif? Mungkin sebagian orang bilang duluan alif, tapi tidak. Mana lebih dulu alif dan titik? Yang jelas dalam keilmuan duluan titik. Kalau orang pernah belajar dalam istilah orang-orang syariat, tarekah, hakikat, marifat, insya Allah paham dengan ini. Saudara, kita tidak akan bisa menulis alif tanpa titik. Contoh, ketika kita meletakkan pulpen di atas kertas, itulah titik. Sebelum menjadi alif. Paham? Ketika kita meletakkan pulpen di atas kertas, itulah titik sebelum menjadi alif. Oke? Dengan demikian mungkin sudah jelas. Saya akan coba membahas sedikit AIU. AIU ini saudara, AIU ini luar biasa. Ini dalam istilah tasawuf sedikit tapi timbangannya berat. A itu artinya ada zat Allah. I sama menanya. U sama. Itulah kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau AIU ini kita bahas, berarti kita akan membongkar sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada surga dan neraka, belum bernama Allah, belum disebut Tuhan karena belum ada hamba. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas di video berikutnya. Bagi yang nonton video ini, dukung terus agar kami bisa hadir terus mengupas rahasia-rahasia lainnya dan bagikan sebanyak-banyaknya sebagai sarana dakwah. Jangan lupa tekan tombol merah agar setiap video-video kami yang kami tampilkan tidak akan ketinggalan. Saran dan tanggapan silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.